Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Hari ini saya bertemu dengan Om Haris. Apa nama Om? Julius Sulu 23 Gor. Nah, itu sudah namanya. Saya juga mau bilang setengah mati. Nah, jadi hari ini kita mau sedikit men-setting. Jadi berhubung HT saya HT baru. Nah, jadi saya berkunjung ke rumahnya Om untuk memprogram. Jadi sekaligus saya juga mau belajar. Berhubung di Rapi saya baru CA, calon anggota. Oke, jadi nanti akan saya unggah di YouTube saya semua hal yang berkaitan dengan HT. Tapi tadi Om bilang bahwa di HT ini ada program yang sering digunakan, ada yang tidak. Jadi program yang umum dan tidak. Jadi untuk hari ini hanya program yang umum yang ingin dijelaskan. Oke, baik, untuk lebih jelasnya kita bicara dengan Om saja. Terima kasih. HT ini yang di buku panduannya ada tertulis 5W1H. Nah, sekarang saya minta sama Om. 5W1H itu jangkauan frekuensi atau jarak untuk saling berkomunikasi itu berapa kilo? Sudah paling bagus, paling jauh dia itu 1 sampai 2 kilo. 1 sampai 2 kilo. Sampai 2 kilo. Nah, itu pun tergantung dari posisi transmit kita. Berarti lokasinya kita itu. Ya. Semakin bagus kita punya posisi, orang jauh semakin dengar. Walaupun kita cuma gunakan buntut. Walaupun dia berarti dengan jarak maksimal itu 2 kilo. Iya, dengan jarak maksimal itu 2 kilo. Nah, kan kalau kita gunakan pada posisi high gitu. Tadi ini high atau High. low? Oh, tadi ini high. High. Nah, contohnya saja. Kita coba ngomong di 285 ya. Iya. Kita tes. Rekan-rekan pos pesisir ada monitor sini, pos pesisir. Pos pesisir. Pos pesisir. Ada, cuma tidak maksudnya kan ini udah tidak ada bergabung dorang. Nah, jadi ini tergantung dari posisi kita transmit. Iya. Di mana kita punya posisi yang bagus pasti terdengar. Contohnya saja kita di sini. Macam kita di sini posisi bagus kan. Ini repeater saja, contohnya ini repeater kita. Ya, ini saya di repeater. Kita repeater di dekat ini. Ya, repeater dekat dengan kita. Tapi kita punya posisi dengan repeater ini tidak terlalu memungkinkan. Di sini karena di bawah gunung. Sehingga dia pasti noise ya. Iya. Beda kalau di kota. Iya, saya suka gitu Om. Kan? Karena posisi kita dengan sini dengan repeater tidak terlalu kena posisi. Padahal dekat. Dekat. Kalau dibandingkan di sana, teman-teman pos pesisir bisa buka itu. Karena dia agak terbuka. Jadi semua tergantung dari propagasi. Propagasi kita transmit atau kemudian antena yang kita gunakan. Nah, contohnya saja kita di sini. Teman-teman di Gebang Gereja daerah seberang. Walaupun mereka pakai stasiun besar, tapi mereka jarang sekali komunikasi dengan Palu. Karena posisi. Saya di sini saja menggunakan radio standar, menggunakan low bisa ngomongin Palu. Kalau saya gunakan high, saya bisa ngomongin Kalimantan. Langsung tanpa melalui. Dengan catatan antenanya Saya pakai pengarah. Nah, kan antena besar. Kalau itu radio besar, karena itu tergantung posisi. Nah, kalau kita berbicara HT ini juga tergantung jaraknya tadi minimal 1 sampai 2 kilo. Maksimal 1 sampai 2 kilo dia punya kalau kita gunakan komunikasi langsung menggunakan antena buntut. Nah, kalau beda kalau kita gunakan antena besar lagi. Cuman kan kasihan, kalau saya jarang sekali saya gunakan transmisi di antena besar ini. Kan kekuatan komponen radio ini ya kan dengan antena yang digunakan kan sudah besar. Oh, berarti perusahaan membuat HT itu disesuaikan juga dengan antenanya. Iya, kemampuan. Jadi misalnya kayak begini Om, ini kan merek yang berbeda. Nah, ini mereknya Berlin. Dengan antena juga yang mungkin sudah bukan aslinya ini. Aslinya antena ini sama begini. Kalau ini kan panjang. Nah, itu super stick. Apakah ini berpengaruh dengan HT-nya? Maksudnya apakah ini akan membuat HT awet atau tidak Om? Artinya untuk mengawetkan tetap dia sama. Cuma yang bikin awet atau tidak itu dari baterai. Semakin besar kita gunakan ini antena, tidak terlalu signifikan juga. Iya. Tidak. Semakin besar antena kita gunakan akan menguras dayanya. Biasa cepat lowbat, sedangkan cuma buntut saja kan. Tapi kalau misalnya ini antena kan ada dia punya spesifikasi. Ini masuk ke kategori spesifikasi bagaimana nih antena yang buntut ini Om? Standar dia. Standar. Iya. Tapi kalau ini HT ini mau
gantikan antena butut dengan yang tidak standar bisa? Bisa, sama seperti ini kan. Yang gunakan khusus yang mungkin yang apa namanya, ini kan sudah pakai sambungannya, ada sambungan. Nah ini kan yang sistem begini. Kalau kita tidak gunakan begini, ada sambungan yang buntu Iya, begini ada kan, pernah ada lihat. sambungannya, itu konektor sambungnya. Cuman itu saja yang mempengaruhi dayanya baterai kalau kita menggunakan antena besar cepat lowbat. Tadi kualitas antena itu memang sudah buntutnya sudah disesuaikan dengan pesawat untuk fungsinya untuk mengawetkan daya baterainya. Daya baterainya satu. Kemudian kalau kita menggunakan antena besar boleh, tapi resikonya biasa terlalu besar. Untuk HT-nya. HT-nya ya, bisa saja jebol karena kekuatan antena itu apa namanya, sistem band frekuensi, apa namanya, sistem kerjanya kan ada yang sistem connect. Kalau ini kan kalau diukur seperti pakai avometer, pasti ini kan dia diukur avometer dia tidak akan connect. Tapi coba kalau antena besar diukur avometer seperti koslet itu antena. Nah makanya ini kita lebih jarang sekali saya gunakan, termasuk ini saja, cuma ini baterainya yang rusak tuh, sudah tidak mau mengisi nanti pakai cas. Ini saya pakai, ini semua band frekuensi banyak. Kalau ini band frekuensi banyak sekali, biar mau pesawat terbang kita bisa dengar. Kan polisi, TNI, semua radio di sini. Nah, ini dia. Ini Om, saya kemarin tes kemarin. Om Mambo kan di Mas Ambas. Malam-malam saya tes, saya buka jam-jam berapa? Jam-jam 9 kalau salah itu. Kalau jam juga ini. Saya buka, pas saya WA dia, Om saya monitor. Sudah. Pas dia sementara bicara, tabalu, saya menyaut. Tapi suaranya tidak jernih. Ah, Kong, lama nyambung juga dengan Om Raka kalau tidak salah. Di Moengko. Suaranya lumayan jelas tapi keras begitu. Jadi kalau saya pikir jarak berapa kilo sampainya hatiku ini. Tapi kalau Om Mama bilang memang suaraku jernih karena orang aku deka, gitu dia bilang. Jadi kalau misalnya kejadian suara itu Om dinilai dari berapa jaraknya itu? Iya, dari jarak, makanya tadi karena dia menggunakan ke apa namanya antena luar. Kan sehingga dia masih bisa monitor. Tapi kalau mungkin dia sama-sama menggunakan buntut dia tidak akan dengar. Begitu. Nah, gitu. Jadi antena ini cuma makanya kapasitasnya cuma paling jauh 2 kilo. Tapi untuk misalnya ganti antena, berarti daya baterai yang tak kurang. Tak kurang lah, tapi bisa ngomong jauh. Kalau misalnya ini mau diganti Om, kira-kira antena yang bagaimana? Tipe-tipenya. Berarti kalau beli antena merek Baofeng dengan tipe sekian begitu? Tidak. Jadi kalau Baofeng begini kan sama tidak ada antena luar yang merek Baofeng. Paling dia Hygen, Ringo, atau pengarah, antena pengarah yang dirakit atau antena-antena mobile atau Larsen. Salah satunya yang terbaik adalah Nebula. Antena Nebula. Nah, jadi itu. Jadi kalau dia mau pakai antena besar boleh. Cuman itu kapasitasnya, kemudian kualitas radio kan tidak tahan lama nanti. Karena panas, dia transmit itu panas. Nah, apalagi ini kita saja mau gunakan baterai, jelas pasti belum lama sudah tinggal sedikit cas lagi. Akhirnya sedikit cas, apalagi ada yang cas pesawat di saat posisi hidup dia cas. Kan? Itu boleh tuh. Boleh, maksudnya supaya itu mengawetkan kan. Nah, sama dengan HP. Coba HP kan punya instruksi. Kalau cas harus dimatikan. Nah, menjaga jangan hal-hal terjadi seperti itu. Barang-barang elektronik. Ini saya biasa sampai 1 bulan karena jarang, cuma biasa monitor. Biasa sampai. Jadi kalau monitornya di situ menyambungnya pakai hati yang lain. Iya. Sambung antena. Pakai pesawat besar. Nah, saya kan biasa kalau dia karena macam repeater saya monitor kan saya cuma pasang antena begitu, saya khusus monitor saja, tapi transmit jarang saya pakai kalau pakai baterai antena besar. Soalnya kan baterai begini so panas ini radio. Kalau kemarin orang PK kita di Tamarana itu berarti memang
semua penggunanya HTT standar jarak 1 kilo 2 kilo kemarin itu. Iya, semua makanya Yang kemarin di Tambrana semua orang-orang Rapi dengan Orari kemarin iya, itu pakai yang standar begini semua. Semua HT. Nah, jadi disitulah fungsinya nanti. Itu kan kemarin tersampaikan. Kita itu kalau macam dalam tim segala cepat itu kan kita komunikasi di lokasi kejadian. Iya. Nah, atau nanti di lokasi kejadian itu kita mengirimkan berita, kita menggunakan stasiun besar. Nah, kan atau melalui repeater. Iya. Nah, makanya kita di Poso ini kan beberapa kali saya rapat itu terakhir waktu Limpas kepala badan yang baru ini Pak Nodi kan kita sudah usulkan, artinya kita punya daerah ini kan daerah rawan gempa bencana, gempa bumi. Nah, kemarin di Lengkeka banjir bandang kan, itu kita sudah komunikasi dengan teman-teman walaupun ini, makanya kita perintahkan teman-teman ke sana untuk komunikasi bantu karena mau hubungi dengan telepon. Makanya itu sekarang kepala-kepala desa itu camat-camat kita orang sudah apa namanya? Iya, aturkan termasuk Lore Timur sekarang. Lore Timur ya dia dukung, dia mendorong yang lokal sana kan, itu kita cuma lantaran musibah ini yang terjadi sekarang ini corona, sehingga kita orang belum bisa bergerak apa-apa ya. Nah, sebenarnya kan tanggal 4 ini kan BO bimbingan organisasi. Itu satu persyaratan menjadi anggota. Sertifikat dapat kan ya sepengurusan. Nah, makanya kemarin waktu pameran pangan di mall. Itu kan Kadis juga sudah sampaikan. Pemdes Bulusi bahwa nanti kepala-kepala desa ini akan diadakan. Artinya dia menganjurkan suruh pakai HT. Karena begini, masalahnya kita kan tidak tahu bencana kita orang di sini. Setiap bencana yang ada di seluruh Indonesia tidak ada HP yang berfungsi. Mati lampu, jaringan hilang. Kadang-kadang jaringan hilang. Atau seperti kalau HT kan tidak. Jadi makanya mulai dari tsunami Aceh sampai di mana itu semua komunikasi melalui radio komunikasi, bukan HP. Makanya HT inilah yang berfungsi, makanya itu fungsinya ada repeater. Jadi biar kita gunakan buntut, kita mau ngomong dengan teman di Palu bisa pakai buntut begini, karena fungsinya repeater yang transmit, ada linknya. Di pos besar itu ada repeater Om? Belum, baru Poso kita baru satu. Susah juga yang kayak begitu ya? Iya, kan mahal untuk repeater. Ini pun repeater macam dinas kesehatan punya ada. Dia sudah perlihatkan, saya bilang nggak bisa ini. Karena apa? Peraturan menteri sekarang di undang-undang, berarti Menteri Kominfo. Iya, repeater itu kalau organisasi dia satu induk harus mengadakan. Jadi dari pengurus daerah. Jadi kabupaten itu isinya atas nama tapi udah bukan wilayah. Macam kita kan ini dari daerah yang mengadakan. Kita wilayah sebagai pengguna, penanggung jawab di situ pemeliharaan atau. Nah, jadi tapi isinya dari Rapida bukan dari wilayah. Jadi kalau ada dari wilayah yang harus melalui izin daerah supaya ditahu. Nah, begitu juga kantor-kantor lain, instansi yang menggunakan Rapida dia harus punya izin khusus. Ada izin khusus mereka menggunakan. Kan kita Rapi ini kan dari 142 sampai 14360 frekuensinya. Kalau Orari 144 sampai 148. Jadi dari 400 sampai 800. Itu frekuensi di VHF. Begitu juga Rapi di dari frekuensi 200 tadi 142 sampai 14360 itu. Nah, di UHF itu lagi ada untuk Rapi. Beda lagi. Beda, ada Orari. Kalau dulu Rapi ini masih bekerja di 11 meter. Atau dulu pernah gunakan band frekuensi UHF. Cuma sekarang kita yang lebih banyak itu di VHF. Jadi makanya frekuensi yang paling di bawah. Artinya kalau banyak tanggapan juga karena kebiasaan kan. Ini frekuensi di bawah. Kedua. Atau kalau frekuensi umpama amatir radio frekuensi di atas, padahal banyak tanggapan frekuensi Rapi itu paling di atas sebenarnya. Karena jadi tapi semua itu tergantung dari kita rajin membaca gimana sejarah Rapi, penggunaan frekuensi gimana, semua ada aturan.
Makanya setiap kali teman-teman itu biasa saya share, baik ADART, peraturan menteri, PO, semua itu khusus yang di Rapi. Itu saya share sama teman untuk Di grup itu dibaca-baca. berarti? Iya, untuk dibaca-baca lah, menambah pengetahuan. Karena kan aturan-aturan ini kan biasa terupdate terus. Iya, atau terupdate tapi kadang pengguna yang tidak tahu. Iya, pengguna tak. Biasa ada yang menggunakan aturannya 2000 sekian. Padahal atau 2018, padahal 2018 itu sudah anggaran dasar itu sudah berubah untuk berubah kan. Dari 2016 sudah berubah ADART-nya aturan. Nah, contohnya sekarang pengurusan izin. Kalau dulu kan kita melalui Rapi langsung. Kalau sekarang Sekarang tidak. Kita melalui ke SDPPI, melalui online. Online SDPPI itu kita kita mendaftar isi semua data, dapat jawaban dari email. Segera membayar di bank, invoice sudah perintah bayar kan, dia sudah keluar izin kemari, itu sudah resmi. Izin dari SDPP umpama Juliet Sulu 23 GOR atau dikeluarkan dari sana. Nah, itu sudah resmi. Nah, jadi itu kalau kita anggota baru hanya 1 bulan setengah berlakunya itu. anggota baru hanya 1 bulan setengah. Iya, 1 bulan setengah. Nah, terus Karena harus dia mengurus di organisasi, harus dia langsung urus berkasnya. Kita memang sudah resmi sebagai terdaftar di SDPPI, tapi sebagai keanggotaan kita belum terdaftar ya di organisasi. Iya. Makanya itu diminta lagi berkas kita itu dikirim ke Rapinas, tapi dari wilayah, daerah, pusat. Kalau dari lokal boleh, kalau sudah terbentuk lokal dari lokal. Lokal dulu, baru wilayah, daerah, baru pusat. Kalau amatir kan ujian. Nah, kalau kita di ADO, kalau di Rapi kita sekarang ikuti BO, bimbingan organisasi, dapatlah sertifikat. Nah, kalau dulu masih Rapi ini bukan bimbingan organisasi, Santiaji, ikut Santiaji. Dulu. Sekarang BO, bimbingan organisasi. Nah, setelah mengikuti BO, dapatlah sertifikat. Ini yang dilampirkan dalam data kita berkas. Nah, di sana tidak akan diproses kalau tanpa ada sertifikat. Nah, sehingga perusahaan kita kalau macam dulu masih gampang dipilih. Macam Salim suka 23, umpama kita wilayah Poso huruf awal itu D umpama. Ya. Kemarin sudah berubah-ubah karena tata tambah wilayah kan. Jadi sehingga Poso huruf D, E, F. Atau D, E, F. Jadi kalau umpama huruf awal D, Salim, umpama DSL. Atau dulu masih bisa diminta, tapi sekarang tidak. Kita daftar dari SDPPI. Secara online itu. Iya, secara kecuali macam saya, umpama kita rumpunya sudah lama atau ini kita GOR. Kita sudah mau berakhir. Umpama saya bulan Juni mati ini, saya punya perusahaan. Saya tidak perpanjang. Nah, atau nanti 6 bulan kemudian saya mau perpanjang, belum tentu itu ada. Belum tentu saya bisa dapat ulang GOR. Karena saya belum sinkronisasi. Nah, saya harus sinkronisasi dulu. Makanya kemarin teman-teman yang sudah disinkronisasi dulu ke SDPPI. Supaya kalau dia ada keterlambatan diingatkan terus. Tapi itu kalau saya masih bisa tergunakan. Tapi kalau terus tidak sinkronisasi, berakhir dia sudah kasih instruksi melalui email kita, terus tidak perpanjang, tunggu. Itu kalau saya pasti orang sudah pakai lagi nanti. Kan gitu. Di saat kita suka gitu salah. Makanya saya ajak semua teman-teman yang sudah mau suka tetap pakai perusahaan itu silakan sinkronisasi. Karena kalau sudah tidak disinkronisasi, lantas kita mau mendaftar ulang, sudah mati mendaftar ulang, jelas anggap anggota baru. Karena sudah lain lagi di sudah ya. Kalau kita sudah sinkronisasi sama dengan Orari juga begitu. Orari kita macam saya yang Charlie Rectangle 5. Umpama kita sudah sabunnya kan sudah disinkron. Jadi kalau seandainya itu banyak pendapat yang saya sudah sampaikan atau ditanyakan teman-teman di seluruh Indonesia. Karena bagaimana aturannya saya bilang Pak, masalah Orari. Contohnya saya yang Charlie Rectangle 5. Saya mau umpama 1 tahun umpama saja paling 1 tahun saya mau mengikuti mati kita punya perusahaan. Kalau kita belum tersinkronisasi, bisa kita mau ambil ulang itu tidak bisa. Nah, kita tetap harus ikut ujian ulang. Atau ikut mendaftar, ikut ujian ulang
dengan dasar yang Charlie. Umpama kita mau naik Bravo, biasa kan ada orang yang naik Bravo atau dari Delta ke Charlie. Nah, dia dulu mati di Delta. Tapi dia mau naik Charlie, harus ada data-datanya dulu. Kalau dia mau naik Charlie, kalau dia tidak ada kartu IR-nya, kalau dia mau naik Charlie, Dia bisa. apalagi sudah mati toh, kalau dia tidak ada bukti ini, dia dulu di Delta, harus mau ikut ujian Charlie tidak bisa. Nah, itu harus ada data dulu, mana Bapak punya Delta. Jangan-jangan Bapak belum masuk anggota sudah naik Charlie. Iya. Datanya itu. Jadi setiap mau naik tingkatan orari harus ujian. Nah, kalau Rapi kan tidak ujian. Dia hanya satu kali saja karena dia cuma satu tingkatan di Let Sulu. Itu makanya sama kayak di Pramuka. Kalau di Pramuka tuh kemarin yang belum KMD mau masuk KML. Iya kan siaga penggalang penegak. Kan ini kode di orari itu sama tingkatan di orari itu sama dengan di Pramuka. Siaga, penggalang dan penegak. Habis itu Dewa Pandega baru pembina. Ya, baru pembina. Kalau Rati tidak. Dia ada status tingkatan begitu. Berarti sama yang tadi malam dibilang Om Pak Samsudin. Iya. Nah, JZ. Nah, JZ itu karena Rapi Radio Antar Penduduk Indonesia. Makanya di dua organisasi ini ada kegiatan Bankom sama Dukom. Bankom itu apa? Bantuan komunikasi. Dukom itu apa? Dukungan komunikasi. Bankom itu adalah Rapi. Yang Dukom itu adalah orari. Apa disebab Dukom? Karena organisasi kalau ada kegiatan Bankom, orari yang mendukung. Segala macam. Iya, untuk Rapi. Jadi dia bagian tekniknya. Segala macam fasilitas di area itu dia yang sediakan. Tapi yang komunikasi anggota Rapi. Perlu ditahu nih teman-teman. Nah, jadi itu yang kerja fungsinya Dukom dengan Bankom. Cuman kan sekarang ini kan biasanya banyak di daerah-daerah ada juga yang tidak ada Rapi atau orari, kan pas begitu. Ada cuma orari. Nah, kan terpaksa harus orari ambil begitu juga di Rapi. Cuma ada orari yang Rapi yang anu. Karena kita macam di Poso ini kan kita juga sudah anggota orari, sudah juga anggota Rapi. Nah, iya betul. Sama kami kayak pemambuk. Iya. Dia Rapi, dia orari. Sama saya gitu kan. Karena kita pikir kita mau umpama di sini tidak ada anggota orari umpama. Kita juga bisa berperan sebagai anggota orari. Teman-teman kita berperan jadi anggota Rapi. Kan seperti itu. Jadi saling mendukung. Tidak ada dia punya. Luar biasa teman-teman. Jadi banyak sekali ilmu yang terdapat hari ini. Jadi lebih dan kurangnya mohon maaf ini soal azan. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.